Wabarakatuh. Hari ini dengan saya Sylvia Septiani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan jaringan tumbuhan, ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional, kemudian ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, seperti ini pembagiannya. Jadi ada jaringan tumbuhan, jaringan meristem, dibagi jadi jaringan permanen atau dewasa. Kemudian meristem dibagi jadi primer dan sekunder, lalu untuk permanen atau dewasa dibagi menjadi pelindung, dasar, penguat, dan pengangkut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah kumpulan sel muda yang terus membelah menghasilkan jaringan yang lain. Nah, jaringan meristem sendiri berfungsi sebagai jaringan embrionik, membentuk sel-sel baru yang berdiferensiasi menjadi jaringan lain, ya. Jadi perubahan dari yang kurang khusus, diferensiasi itu maksudnya perubahan dari yang kurang khusus ke sel yang lebih khusus, ya. Jadi untuk jaringan meristemnya itu dibagi menjadi dua, ya. Ini ada meristem primer. Nah, untuk meristem primer ini biasanya di ujung akar dan ujung batang. Dia berfungsi sebagai titik pertumbuhan primer, yakni pertumbuhan ukuran tumbuhan. Lalu meristem sekunder, meristem ini berperan dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan, yaitu pertambahan besar, misalnya pertambahan diameter batang dan akar, ya. Nah, untuk berdasarkan letaknya itu ada 3, meristem apikal ini pada ujung daun, kemudian meristem apikal ini biasanya pada ujung daun dan ujung akar, ya, di mana ini untuk pertumbuhan panjang, ya. Kemudian ada meristem interkalar pada ruas batang untuk memanjangkan ruas batang. Lalu ada meristem lateral, ini untuk kambium pembuluh dan kambium gabus, fungsinya untuk perbesaran batang, ya. Nah, berikutnya adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini adalah terdapat pada bagian luar tumbuhan. Biasanya di luar, sisi luar ini epidermis, ya. Dia melindungi tumbuhan itu dari pengaruh luar yang merugikan, misalnya kerusakan atau kehilangan air. Nah, fungsinya yang pertama melindungi jaringan di bawahnya. Ini jaringan-jaringan ini ada jaringan palisade, jaringan spons, kemudian mencegah hilangnya air, untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, kemudian untuk penyerapan air. Nah, ini contohnya jaringan pelindung pada daun, ya, di mana di sini keluar masuknya oksigen bisa dari CO2, kemudian air juga bisa melalui stomata untuk keluar masuknya oksigen dan CO2, air juga, kemudian untuk penyerapan air ini biasanya pada epidermis akar, ya. Nah, mencegah hilangnya air, jadi waktu panas, stomata biasanya akan menutup untuk mencegah penguapan air. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya, yaitu jaringan dasar. Nah, yang ini sudah dibahas adalah jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan dasar atau parenkim. Nah, disebut sebagai jaringan dasar karena ini merupakan hampir semua tumbuh-tumbuhan disusun oleh jaringan ini. Untuk sifatnya sendiri, bentuk selnya itu segi banyak, dinding sel tipis, vakuola besar, berisi cadangan makanan, kemudian terdiri dari sel-sel hidup, memiliki banyak ruang antar sel. Kita lihat ini. Nah, di sini menyimpan fungsinya, yang pertama menyimpan cadangan makanan, biasanya pada buah dan umbi. Kemudian menyimpan air, kemudian pada daun umumnya dipakai untuk fotosintesis. Nah, ini untuk parenkim yang ada pada daun nih.
Pada daun biasanya parenchymnya mengandung kloroplas nih ya, titik-titiknya ini kloroplas. Ada parenchym palisade, ada parenchym spons. Parenchym palisade ini bentuknya silindris, nih, memanjang. Kemudian untuk spons ini bentuknya tidak beraturan ya. Ini ada rongga udara. Lalu yang berikutnya adalah jaringan penguat, fungsinya sebagai penyokong atau penguat bagian tubuh tumbuhan. Nah, untuk jaringan penguat ada kolenkim, ada sklerenkim. Untuk kolenkim, dia penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif yang mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Letaknya di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan tulang daun. Dinding selnya tidak mengandung lignin, dia mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kemudian sel-sel kolenkim ini mengalami penebalan setempat pada dinding selnya. Lalu jaringan sklerenkim ini pada jaringan tumbuhannya tidak mengadakan pertumbuhan dan perkembangan lagi. Kemudian dinding selnya sangat tebal dan kuat karena dia mengandung lignin. Ada yang berbentuk benang panjang dan ada pula yang kecil tidak beraturan. Kita lihat gambarnya. Nah, yang ini kolenkim, yang ini sklerenkim. Kalian bisa lihat dinding selnya yang ini lebih tipis karena dia hanya selulosa, kemudian ini karena lignin maka dia lebih tebal ya. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini contohnya ada dua, yaitu xilem dan phloem. Di mana kalau xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah, sedangkan phloem ini mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian sel tumbuhan ya. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi kalau xilem itu letaknya di sisi dalam, kemudian phloem lebih ke arah sisi luar, lebih dekat dengan epidermis ya. Nih. Ini contoh dari jaringan pengangkut ya. Kemudian organ pada tumbuhan. Organ adalah sekumpulan beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan fungsi khusus ya. Nah, yang pertama itu daun. Daun itu tempat terjadinya fotosintesis, mengambil gas CO2 sebagai proses fotosintesis biasanya dilakukan oleh stomata, kemudian tempat penguapan air atau transpirasi, kemudian organ pernapasan juga, lalu alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, contohnya yang perkembangbiakan vegetatif dengan daun itu misalnya cocor bebek. Lalu untuk jaringan penyusunnya ada epidermis nih, epidermis ada bagian atas dan bagian bawah. Lalu jaringan mesofil itu adalah jaringan dasar atau jaringan parenchymnya, ada palisade, ada juga yang spons ya nih ya. Kemudian ada kutikula, ini jaringan tambahan kutikula ya. Lalu ada jaringan pengangkut. Di sini pengangkutnya ini. Nih ya, ada xilem dan phloem. Lalu batang ini tempat pengangkutan air dan unsur hara akar. Lalu tempat tumbuhnya cabang, daun dan bunga, penyokong tumbuhan pada tumbuhan tertentu sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya sagu dan tebu ya. Untuk jaringan penyusun batang, nih ada epidermis, korteks, dan stela atau silinder pusat. Epidermis bagian luar pelindungnya, kemudian korteks ini bagian dalamnya, kemudian ada yang bagian tengah, ini adalah silinder pusatnya nih, ini adalah perbesarannya. Di dalam silinder pusat ada phloem dan xilem, kemudian ada juga cambium. Nah, untuk korteks ini biasanya bisa untuk penyimpanan cadangan makanan, air, atau sebagai penyimpanan udara ya. Lalu akar ini ada epidermis, ini ada epidermisnya, ada korteksnya juga, kemudian ada jaringan pengangkut di sini. Lalu ada meristem. Nah, meristem apikal tadi ya. Jadi ini untuk pertumbuhan memanjang. Lalu di sini ada rambut akar. Rambut akar ini fungsinya tempat masuknya air dan unsur hara dari tanah ya. Nah, untuk akar sendiri fungsinya memperkuat berdirinya tumbuhan, kemudian menyerap air dan zat makanan di dalam tanah, mengangkut zat makanan yang diperlukan tumbuhan, kemudian terkadang sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, ini terutama untuk tumbuhan yang memiliki umbi akar ya.
Bunga ini merupakan alat reproduksi ya pada tumbuhan ya. Untuk bagian bunga ada tangkai bunga, kemudian yang ini dasar bunga nih, kemudian ada hiasan bunga, ada kelopak, ada mahkota, lalu ada alat perkembangbiakannya atau alat kelaminnya yaitu putik dan benang sari ya. Nah, ini bakal biji, jadi nanti misalnya benang sari masuk ke dalam putik, kemudian di sini terjadi fertilisasinya ya. Nah, berikutnya adalah biji. Biji itu merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Lalu untuk biji sendiri ada 3 bagiannya. Yang pertama kulit biji. Ini adalah bagian terluar. Kemudian tali pusar, ini disebut juga tangkai biji. Nih. Kemudian inti biji itu semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit. Jadi yang ini semuanya adalah disebut dengan inti biji nih. Gitu ya. Baik, demikianlah materi tentang jaringan dan organ. Semoga materi ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.